ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah yang kami banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, yang dimana sebagaimana kita ketahui bahwasannya majelis ilmu adalah sebab-sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara kenikmatan juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita kehidupan yang sangat baik ya dan sangat luar biasa kenikmatan yang kita terima. Terutama pada saat hari ini kita berada di bulan yang baru ya, di tahun yang baru ya, tahun hijrah yang baru, di bulan apa? Di bulan Muharram. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Qasas, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka, kata para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala memilih siapa saja di antara mereka yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Dan begitu juga dikuatkan dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat." Dan merekalah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang kami pilih sebagai kalimullah ya, dan juga ada yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di momen yang tepat ini di bulan Muharram, saya ingin mengingatkan kepada antum semuanya bahwasannya di bulan Muharram masih termasuk dari bulan-bulan yang Allah muliakan. Allah muliakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada sekitar 12 bulan dari mulai penciptaannya langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari 12 bulan tersebut yaitu 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia ini adalah bulan apa, ikhwan? Ada yang tahu? Mungkin kalau halaqah tadi pagi udah tahu kan. Yang pertama adalah bulan yang terhimpit dengan juma di akhir, yaitu bulan Rajab. Ya, yang pertama bulan Rajab. Yang kedua bulan apa? Dzulqa'dah terlebih dahulu, berurutan. Ini pada hafal enggak nih semua nih? Dites satu-satu nih. Ya. Yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, setelah itu baru bulan Muharram. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala memilih dari 12 bulan tersebut yaitu 4 bulan yang Allah jadikan ataupun Allah hormati. Di antaranya adalah bulan Muharram.
Bahkan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan di dalam Muharram. Ya, di antaranya sebagaimana tadi disebutkan dalam surat At-Taubah, di akhir ayat Allah mengatakan fala tadlimu anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Ini menandakan bahwasannya Allah menekankan kembali di bulan 4 tersebut untuk seseorang benar-benar jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di selain bulan 4 maka seseorang boleh bermaksiat, tidak. Maksudnya adalah orang yang melakukan di bulan tersebut kemaksiatan, maka dia akan dilipat gandakan dosanya. Dan mafhum mukhalafah, dan kita tahu dalam mazhab Syafi'i dia terkenal dengan kaedah usul fikihnya, yaitu mafhum mukhalafah, logika terbaliknya, yaitu apabila seseorang melakukan ketaatan di bulan tersebut maka pahalanya dilipat gandakan sebagaimana seseorang melakukan perbuatan dosa dilipat gandakan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah di bulan Muharram ini, bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, afdhalus salati ba'dal maktubah salat qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat 5 wajib yaitu adalah salat apa? Salat qiyamul lail. Wa afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu Muharram, Syahrullahil Muharram dalam hadisnya. Dan sebaik-baik puasa, ya, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya kita perhatikan di dalam bulan Muharram ini banyak sekali ya keutamaan-keutamaannya. Di antaranya yang pertama, ibadah yang diperintahkan khusus di bulan Ramadan adalah di bulan Muharram adalah berpuasa, memperbanyak puasa. Bahkan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam memahami ini para ulama itu berbeda pendapat. Apakah boleh seseorang berpuasa 1 bulan full di dalam bulan Muharram, ataukah seseorang diharamkan, tidak boleh? Kira-kira dibolehkan atau tidak, ikhwan? Seseorang berpuasa di bulan Muharram 1 bulan full, atau seseorang dilarang melaksanakan berpuasa 1 bulan full? Maka para ulama berselisih menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya seseorang tidak boleh melaksanakan puasa full di bulan Muharram. Dan ini adalah pendapat minoritas dari para ulama. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan seperti puasa dahar. Dan bahkan dalam hadis yang lain, pendapat yang minoritas ini berhujjah, ada seorang sahabat yang dimana sahabat ini bernama Abdullah bin Amr bin As, yang dimana sahabat ini dia ketika bertanya tentang ibadahnya Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Nabi panjangnya sholat, kemudian berpuasa, ya, kemudian dia berazam kepada dirinya bahwasannya saya lebih berhak daripada Nabi untuk melaksanakan ibadah tersebut, yaitu berpuasa. Kemudian Nabi melarang orang tersebut untuk melaksanakan puasa dahar. Kemudian dalil yang ketiga yang pendapat minoritas ya mengatakan tidak boleh adalah bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga tentang puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, yuftiru yauman wa yasumu yauman, yaitu sehari batal, sehari puasa, sehari batal, sehari puasa. Nah, maka pendapat minoritas mengatakan bahwasannya tidak boleh, tetapi dibantah oleh pendapat mayoritas para ulama, mengatakan seseorang boleh melaksanakan puasa 1 bulan full. Di antaranya pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalilnya adalah tadi bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan dengan lugas sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menisbahkan dirinya, mendarkan dirinya di bulan Muharram. Dan kita tahu bahwasannya kalau seandainya Allah menisbahkan kepada sesuatu, maka sesuatu tersebut itu pasti mulia. Sebagai contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala menisbahkan dirinya masjid yang Allah cintai, yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah masjid tersebut masjid yang mulia.
Kemudian contoh yang kedua adalah Allah menyebutkan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Saleh untanya, naqatullah, yaitu untanya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya unta tersebut itu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menisbahkan bahwasannya Syahrul Muharram itu Syahrullahil Muharram, yaitu bulan Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Maka pendapat mayoritas ulama mengatakan bolehnya seseorang berpuasa di bulan Muharram secara full. Dan apalagi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di bulan Muharram tersebut ada di 10 hari ya, di tanggal ke-10 di bulan Muharram, yaitu ada puasa apa? Puasa Asyura ya, yang dimana di antara keutamaannya adalah Rasulullah SAW bersabda, ahtasibu siyama yauma Asyura an yaghfirullah ma qablah, atau kama qala Rasulullah SAW, bahwasanya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa di bulan Asyura, puasa 1 hari di hari Asyura tersebut itu akan diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak masalah apabila seseorang ingin memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan ketika kita melihat kembali dari sejarahnya di bulan Muharram ini, puasa di bulan Muharram ini ataupun puasa Asyura tersebut itu ada urutan-urutannya. Dahulu ikhwatal iman, sebelum Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa bulan Ramadan, puasa yang pertama kali diwajibkan oleh kaum mukminin adalah puasa apa? Puasa Asyura. Ini pada tidur apa gimana nih? Ya, puasa Asyura. Ini sebagai wawasan Islam buat antum semuanya. Jadi sebelum diwajibkan bulan Ramadan, itu puasa Asyura terlebih dahulu diperintahkan untuk berpuasa. Yang dimana ketika dahulu Nabi Muhammad SAW ketika berada sebelum hijrah, Nabi berpuasa, puasa Asyura. Bahkan ikhwatal iman, bulan Muharram itu termasuk bulan yang dimuliakan. Bahkan orang-orang jahiliyah pun pada tanggal 10 Asyura mereka melaksanakan puasa. Kemudian datanglah Islam, ya, mewajibkan puasa tersebut sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, ini adalah urutan yang kedua. Kemudian Nabi mendapatkan, kita tahu di kota Madinah banyak komunitas-komunitas dari kalangan bangsa mana? Yahudi. Kemudian Nabi melihat bahwasannya di hari Asyura mereka melaksanakan apa, ikhwan? Puasa. Kemudian yang dimana ketika ditanya tentang kenapa kalian berpuasa, kemudian mereka mengatakan apa? Innallaha najjallaha Musa wa qaumahu, bahwasannya di hari ini yaitu di 10 Asyura, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan siapa? Nabi Musa wa qaumahu dan juga pengikutnya. Wa aghraqallahu Fir'aun wa mala'ahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan siapa? Fir'aun dan juga bala tentaranya. Kemudian keluarlah sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, fa innana ahaqqu minhum, bahwasannya kamilah yang lebih berhak berpuasa dibandingkan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka ahlu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kepada kita untuk berpuasa Asyura. Kemudian fase berikutnya Allah Subhanahu wa taala turunkan di tahun kedua Hijriah, yaitu perintah puasa bulan Ramadan. Maka berpindahlah yang tadinya wajib puasa Asyura menjadi sunnah. Kemudian di fase yang terakhir, yaitu adalah ketika Nabi Muhammad SAW hendak meninggal di tahun keberapa? Nabi Muhammad SAW meninggal? Ini pada tahu nggak nih? Insya Allah. Tahun berapa Hijriah Nabi Muhammad SAW meninggal? Tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad SAW meninggal. Ketika sebelum Nabi meninggal, Nabi Muhammad SAW berpesan di antara wasiatnya, lau anni ashtu amal mukbil, kalau seandainya aku hidup di tahun berikutnya, aku akan berpuasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal berapa? 9-nya Tasu'a. Itu dia sejarahnya. Maka qadarullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala
menakdirkan Nabi Muhammad SAW meninggal di tahun berikutnya, dan hadisnya terus sampai hari kiamat kita diperintahkan ya untuk melanjutkan wasiat Nabi Muhammad SAW untuk kalau nggak bisa di 9 ya 10-nya yang terpenting, yaitu 10 Asyura. Adapun Ustadz tanggal ke-11-nya bagaimana hukumnya ya wallahu alam. Selama ini yang kami dapatkan tanggal 11 dari bulan Muharram, hadis yang datang yaitu semuanya lemah. Akan tetapi boleh nggak seseorang berpuasa di tanggal 11? Boleh nggak? Boleh nggak? Jangan gini apa gini nih. Boleh, karena tadi hadisnya umum. Yang pertama, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa apa? Muharram. Jadi boleh seseorang ya boleh berpuasa. Jelas sampai sini, kawan? Jadi itu adalah muqaddimah buat antum semuanya. Ana ingin mengingatkan bahwasannya saat ini kita masih berada di bulan Muharram, yang dimana yang ibadah khususnya itu lebih kepada berpuasa. Bukan ada ibadah-ibadah yang lainnya. Misalkan tidak ada ibadah seperti khusus menikah di bulan Muharram, nggak ada. Ya. Atau ibadah apa lagi? Sholat khusus di bulan Muharram, nggak ada. Ya, poligami di bulan Ramadan, di bulan Muharram ada? Enggak ada, ya. Ya tidak ada. Jadi yang hanya dikhususkan itu berpuasa. Ya, jelas sampai sini, ikhwan? Oke, taib. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla ya. Kita akan lanjutkan ya materi kita mungkin beberapa menit ya. Insyaallah 15 menit kita akan selesaikan materi kita berkaitan dengan memuliakan ilmu. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan sedikit materi kita dari pertemuan sebelumnya, dan kita sudah masuk ke prinsip yang keberapa? Prinsip keberapa nih? Ini pembelajar apa pentidur ini? Hah? Ya, prinsip yang ke-6, prinsip yang ke-16 ya, prinsip yang ke-16. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimul Ilmi, di prinsip yang ke-16 bagaimana cara seseorang memuliakan ilmu. Di prinsip ke-16 ini disebutkan tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatihi, yaitu menghormati majelisnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu menghormati ulamanya, sementara sekarang itu menghormati majelisnya. Majelisnya berarti apa? Kegiatannya wa ijlalu aw'iyatihim, dan juga menghormati tempat penyimpanan ilmunya. Kira-kira tempat penyimpanan ilmu itu di mana? Nah, di mana tempat penyimpanan ilmu? Di hati, masya Allah. Di buku, ikhwan. Antum nggak pernah nulis nih makanya ya. Di buku, ikhwan al-iman ya. Di kitab ya. Masya Allah. Apakah Imam Syafi'i hadir di tahun-tahun sekarang? Sudah tidak ada, sepertinya sulit ya. Wallahu alam. Kalau seandainya ada yang diberikan taufik seperti tersebut ya semoga saja gitu ya. Tapi ikhwatul iman, yang dimaksudkan tempat penyimpanan ilmu adalah kitab. Ya, oke, kita perhatikan ya beberapa menit ke depan. Yang pertama, di dalam kitabnya ya sudah ditampilkan. Oke. Famajalisul ulama'i kamajalisil anbiya. Statement yang pertama keluar dari Syekh Shalih Utsaimin dalam prinsip yang ke-16 ini, beliau mengatakan, maka seseorang mengetahui bahwasannya kegiatan majelis ilmu itu seperti majelisnya para nabi, kata beliau. Kenapa demikian? Ada yang tahu nggak? Kenapa demikian? Kenapa majelis ilmu itu seperti majelisnya nabi? Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu disebutkan ayat-ayat Allah sebagaimana di majelisnya para nabi. Dan juga Nabi bersabda, begitu juga ketika di majelis ilmu disebutkan hadis Nabi. Dan bahkan di dalam majelis ilmu itu disebutkan asar-asar para sahabat. Makanya Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasannya majelis ilmu itu seperti majelisnya Nabi. Nah, kemudian berikutnya beliau mengambil contoh dari asar salaf terdahulu yang diriwayatkan oleh Sahal bin Abdullah. Di mana ya di sini
Disebutkan dalam atarnya, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Maka barang siapa yang pengen seseorang melihat bagaimana sih majelisnya Nabi. Di sini ada yang pernah ketemu Nabi atau mimpi? Pernah? Ya, mungkin kalau yang mimpi ini wali kayaknya ini di sini nih. Ya. Ana yakin di antara kalian ataupun saya juga tidak pernah kita menghadiri majelis Nabi. Dan bohong apabila ada seseorang tiba-tiba mengaku-ngaku saya hadir di majelisnya Nabi. Padahal Nabi sudah wafat. Seperti itu. Maka bohong atau kedustaan. Seperti itu. Dan beliau mengatakan kalau seandainya antum semua dan saya tidak pernah melihat majelisnya Nabi, maka lihatlah ke majelis ilmu. Beliau menyamakan majelis Nabi, yaitu majelis ilmu itu seperti majelis Nabi. Kenapa demikian? Coba perhatikan. Yaji'ur rajulu fayaqul. Karena di dalam majelis itu terkadang ada orang berkata atau seseorang itu bertanya, ya fulan, ya kalau bahasa ya ustadz gitu kan, wahai Nabi gitu kan. Ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Apa pendapat engkau apabila ada seseorang dia bersumpah terhadap wanitanya seperti ini dan seperti ini? Hukumnya bagaimana? Itu dia. Jadi seakan-akan beliau ingin menyampaikan seperti ketika kalau di majelis Nabi itu ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi. Ya Nabi, bagaimana hukumnya seperti ini? Nah, begitu juga di majelis ilmu. Ketika seseorang itu bertanya, Ustadz, Afan boleh tanya Ustadz, seperti ini hukumnya bagaimana? Nah seperti itulah, seperti majelisnya Nabi. Kemudian fayaqulu talaqat imra'atahu. Kemudian sang guru ya yang ditanya itu dia menjawab, oh itu sudah jatuh talak. Seperti itu, sudah jatuh talak. Wa yaji'ul akhar. Kemudian ada orang lain datang yang kedua bertanya lagi. Ketika ada pendapat, ya wahai syekh atau wahai guru, ma taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Ya, wahai syekh, wahai guru, bagaimana pendapat engkau apabila ada seseorang juga dia bersumpah dengan seperti ini. Kemudian beliau mengatakan laisa yahnutsu bihadzal qaul. Yang seperti ini ya tidak berdosa. Yahnutsu itu tidak berdosa. Ya, ucapan tersebut. Nah, ikhwatal iman, ini bukan membahas masalah hukumnya, apa yang di dalamnya, cuman ingin menggambarkan bagaimana kegiatannya. Ingin menggambarkan bagaimana kegiatannya. Bagaimana dahulu para sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi, ya wahai Rasulullah, bagaimana ini tanah-tanah kami hancur semuanya ini, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi mendoakan. Seperti itu, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada gurunya, dia bertanya, ya Syekh, bagaimana pendapat antum seperti ini, mohon doakan kepada keluarga kami. Nah, seperti itulah. Dan seperti itulah kegiatan ini disebutnya, kata Syekh Utsaimin, kegiatan majelisnya para nabi. Makanya seseorang harus memuliakan majelis tersebut, ikhwatal iman. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya walaysa hada illa linabiyyin aw li'alimin fa'rifu lahum dzalika. Karena hal demikian itu tidak akan terjadi melainkan kepada nabi dan juga kepada orang yang lebih alim kepadanya. Fa'rifu lahum dzalika, maka hendaknya seseorang itu paham majelis ilmu itu dia harus paham keutamaannya. Enggak boleh seseorang menyia-nyiakan majelis ilmu. Ya. Kemudian beliau mengatakan di paragraf yang kedua, ya, fa'ala talibil ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqah. Nasihat yang berikutnya di paragraf yang kedua, beliau mengatakan wajib atas penuntut ilmu dia mengetahui hak majelis ilmu. Bukan syekhnya, tapi hak majelis. Paham ya sampai sini ya? Kalau sebelumnya kita membahas tentang hak seorang gurunya. Tetapi saat ini Syekh Utsaimin membahas tentang hak majelis. Apa sih hak di dalam majelisnya? Seperti itu. Wa fayajlisu fiha jilsatal adab. Ya, yang dimana seseorang itu diperintahkan ketika duduk di majelis ilmu, duduknya dengan duduk beradab. Bukan seperti duduk nongkrong di warung, karena dia sedang berada di majelis ilmu. Majelisnya kegiatannya para nabi seperti itu.
hendaknya dia memuliakan. Kemudian fayusghi ila syekhi nadhiran ilahi. Kemudian di antara adab berikutnya selain duduk yang sopan, yaitu adalah hendaknya dia memperhatikan gurunya, fokus melihat gurunya. Itu adab majelis. Ya, bukannya dia memperhatikan yang lainnya. Tidak boleh. Maka beliau mengingatkan hendaknya dia fokus, itu adab bermajelis. Kemudian fala yaltafitu anhu min ghairi daruratin. Jangan sekali-kali dia ngelirik kanan, ngelirik kiri gitu kan, tanpa ada udzur syar'i. Ya, mungkin kalau seandainya ternyata ada kebutuhan mendesak, misalkan ada orang bilang maju dong, maju ke depan. Oke, dia lihat kanan ke kiri, oke dia maju. Sudah cukup. Enggak perlu lihat ke kanan ke kiri yang dimana itu tidak ada darurat, ikhwatal iman. Dan ini sudah Ana sampaikan kisah-kisah sebelumnya. Ada yang masih ingat gak? Kisah Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Bagaimana dia murid terbaiknya Imam siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di mana Imam Malik memiliki kitab fenomenal. Namanya kitab apa? Al-Muwatta, yang dimana yang meriwayatkan itu cuma hanya 8 orang saja. Tetapi ternyata dari 8 ini ada yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yang dimana Yahya bin Yahya Al-Laitsi disebutkan, kata para ulama sepakat, riwayat yang diriwayatkan dari Yahya Al-Laitsi ini riwayat yang paling valid dibandingkan 7 murid yang lainnya. Subhanallah. Kenapa demikian? Disebutkan bahwasannya yang pertemuan sebelumnya Anda sudah kisahkan, suatu ketika di Madinah ada sekelompok orang membawa gajah. Ya kalau antum sering ke taman safari, tapi kalau zaman dahulu gajah itu ada sesuatu yang langka. Akhirnya ketika gajah itu datang kan biasanya terdengar suara apanya tuh? Hentakan kakinya kan, dom. Akhirnya semua muridnya itu kayak anak-anak itu kan. Wah, ada gajah. Keluar semua. Melainkan kecuali hanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Subhanallah. Padahal kalau antum tahu ikhwatal iman, Yahya bin Yahya Al-Laitsi itu dia bukan ahli Madinah. Dia bukan orang Madinah. Dia bukan bukan dari Syam, bukan. Dia jauh dari itu. Dari mana dia? Kalau antum baca biografinya, beliau itu datang dari Andalus. Andalus itu di mana negerinya? Spanyol, ikhwatal iman, jauh-jauh. Makanya disebutkan ketika ditanya Imam Malik, kenapa engkau gerangan tidak mengikuti seperti yang lainnya? Beliau mengatakan bahwasan aku datang di sini hanya untuk melihat engkau, fokus kepada engkau, mengambil ilmunya. Subhanallah, dengan itu berkah. Akhirnya disebutkan para ulama, semua riwayat jalur Muwatta yang dihafal oleh Imam Syafi'i itu semua yang paling valid dari riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Subhanallah. Itu di antara keberkahan karena dia memperhatikan dan dia mengetahui bagaimana adab di majelis ilmunya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya Allah, di majelis halaqah gitu kan, main HP, ya Allah, subhanallah, Anda nggak nyindir, antum sadar di sini harusnya. Betapa banyak antum nggak ngaji, udah 3 tahun masih belum berkembang hafalannya, masih belum berkembang bacaannya, malu itu seperti itu. Antum tuh harusnya pesantren 3 tahun itu, seperti itu, jelas ya. Jadi orang yang seperti ini itu ya dia harus mengetahui keutamaan majelis ilmu, karena kita harus paham bahwasanya majelis ilmu adalah majelisnya seperti majelis para Nabi, muliakan seperti itu. Walaupun ikhwatal iman, wallah, ya terkadang beberapa asatidzah yang lain kayak Ustadz Khalid, Ustadz Rahmat, beberapa ustadz yang lainnya, Ustadz Randy, contoh ketika menyampaikan tuhfatul atfal, kita sudah pernah belajar, tapi ternyata ketika kita duduk di halaqahnya ada beberapa yang baru yang kita dapatkan dari beliau, yang dimana Anda belum pernah dapatkan di ustadz-ustadz yang lainnya. Itu seperti itu majelis ilmu. Makanya orang ketika di halaqah main HP, main apa, subhanallah, udah gitu seakan-akan bacanya bagus, antum tuh belum bagus. Kita tuh nggak enak ngomong ke antum seperti itu. Ini bukan curhat ya, ini asli soalnya seperti itu. Ya, sadar harus orang seperti ini, malu seperti ini hadapnya. Kenapa kalau nggak seperti ini antum nggak sadar masalahnya? Karena kita ini ikhwatul iman terlalu pengen yang besar, pengen punya ilmu akidah dan sebagainya, tapi adabnya itu minim. Ya itulah karena kita itu nggak berkah ilmunya, capek-capek ustadznya, entah itu ketika disampaikan Ustadz Khalid dan sebagainya, atau ustadz yang lainnya di majelis ilmu ternyata cuman sedikit dibandingkan kawan-kawan yang lainnya lebih berkah. Walaupun ibaratnya dia itu dari tidak
tidak banyak hartanya, tetapi Allah berikan keberkahan, tenang hidupnya. Banyak gak banyak yang seperti itu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla ya. Ini nasihat untuk pribadi dan juga buat antum semuanya, dan ini mengingatkan buat ana juga ketika berada di majelis ilmu semuanya hendaknya dia untuk memperhatikan adabnya. Ya, ingat ikhwatal iman ya, apa yang disampaikan di majelis ilmu itu adalah qala Allah, sebagaimana Nabi ketika memberikan kepada para sahabat itu qala Allah, sama, enggak ada bedanya. Itu bedanya ketika Nabi ketika bersabda itu langsung Nabi bersabda, tapi ketika para ulama menyampaikan, seorang guru menyampaikan, itu menyampaikan pesannya Nabi Muhammad SAW kepada antum. Maka hendaknya dia mengindahkan majelis-majelis ilmu, ya, muliakan majelis-majelis ilmu. Jangan sampai ikhwatal iman ya, ternyata kita termasuk dari sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu sudah mewanti-wanti buat kita di dalam wasiatnya. Rasulullah itu mengatakan, la yata'allamul ilma, tidaklah seseorang mendapatkan ilmu, yaitu ada dua keadaan. Yang pertama apa? Al-mustakbir. Yang pertama itu orang yang sombong. Orang sombong itu tidak akan pernah dapat ilmu, ikhwatal iman. Maka hendaknya dia merendah. Dia perhatikan majelis halakohnya, majelis ilmu, merendah. Walaupun itu pernah dikaji. Betapa banyak masyayikh ikhwatal iman, guru-guru kita ketika disampaikan ilmu, beliau duduk mendengarkan. Ya, mendengarkan. Walaupun kalau kita bilang mungkin syarahnya dia, penjelasan dia itu lebih baik daripada yang si pemateri seperti itu. Tetapi dia tahu keagungan majelis ilmu. Maka ikhwatal iman, ya, ini nasihat ya khususnya buat Anda dan juga buat antum, hendaknya kita memuliakan majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah majelisnya para nabi. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, di paragraf berikutnya berkaitan dengan memuliakan majelis ilmu dan juga penyimpanan ilmu tersebut. Wa hada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.